Halo sobat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 di kelas 6 bersama saya Pak Aris Setiawan. Pada video kali ini di pembelajaran 3 dan 4 kita nanti akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif, kemudian mencari kesimpulan dari suatu paragraf, dan yang terakhir adalah nilai yang terkandung pada sila ketiga. Kita mulai video kali ini dari yang pertama, yaitu perkembangbiakan vegetatif. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Kita amati gambar tersebut. Gambar yang pertama adalah gambar buah nanas. Yang kedua adalah bawang merah. Dan yang ketiga adalah pisang. Apakah cara perkembangbiakannya sama? Ayo sobat belajar, kira-kira sama atau tidak cara perkembangbiakannya? Ya. Ternyata perkembangbiakannya berbeda. Nanas berkembang biak dengan tunas, bawang merah yaitu umbi lapis, dan pisang yaitu tunas. Perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Vegetatif lawan dari perkembangbiakan generatif. Kalau generatif kemarin berkembang biak dengan cara kawin, sekarang vegetatif berkembang biak dengan cara tidak kawin. Jenis vegetatif. Jenis vegetatif itu ada dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami antara lain menggunakan umbi lapis, umbi batang, umbi akar, akar tinggal, geragih, tunas, dan tunas adventif. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif buatan antara lain mencangkok, menempel atau okulasi, menyambung atau mengenten, stek, dan merunduk. Pasti sobat belajar sudah tidak asing dengan mencangkok, kan? Itu merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan. Keuntungan vegetatif buatan. Yang pertama yaitu sifat tumbuhan baru sama persis dengan sifat tumbuhan induknya. Jika tumbuhan unggul, maka tumbuhan baru pun akan bersifat unggul. Makanya biasanya yang dicangkok itu adalah tumbuh-tumbuhan yang unggul, misalnya buahnya banyak, buahnya manis, atau yang lain. Kemudian yang kedua yaitu cepat memberikan hasil jika dibandingkan dengan ditanam dengan bijinya. Kalau ditanam dengan bijinya kan lama tumbuhnya. Kalau mencangkok atau vegetatif buatan akan cepat. Ya, selanjutnya yaitu kerugian vegetatif buatan. Tadi sudah untung, pasti ada yang rugi atau kerugiannya apa sih vegetatif buatan itu? Yang pertama yaitu tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif buatan tidak memiliki akar tunggang sehingga mudah tumbang.
Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan menghasilkan sedikit keturunan atau tumbuhan baru. Yang terakhir yaitu merusak tumbuhan induk. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup? Akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Sobat belajar perlu tahu bahwa oksigen yang kita hirup untuk bernafas adalah dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan oksigen karena proses fotosintesis. Sedangkan karbon dioksida yang kita keluarkan akan diambil oleh tumbuhan untuk diproses lagi menjadi oksigen. Oleh karena itu, tumbuhan memberikan keuntungan bagi kita. Kita memiliki hubungan timbal balik pada tumbuhan. Tumbuhan sumber kehidupan. Nah, karena tadi manfaat tumbuhan bisa sebagai sumber makanan, sebagai penghasil oksigen, maka tumbuhan dikatakan sebagai sumber kehidupan. Kalau kita baca teks berikut ini, pasti kita akan malas. Bahkan kita sekali baca pun kita kadang tidak paham, ya kan? Oleh karena itu sobat belajar perlu mengetahui ide pokok. Selain mengetahui ide pokok, sobat belajar juga harus bisa menentukan simpulan dari setiap paragraf agar sekali baca paham. Jadi sobat belajar tidak perlu membaca berulang-ulang kali untuk memahami suatu bacaan. Menentukan kesimpulan. Kesimpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu, seperti pada teks. Kesimpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu. Cara menentukan kesimpulan adalah dengan menyusun gagasan pokok yang terdapat pada setiap paragraf dan kemudian ditulis ulang dengan menggunakan kata-kata yang memiliki makna yang sama. Kesimpulan yang baik berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, intisari dari tulisan, dimulai dari khusus ke umum, menggunakan kosakata baku, dan yang terakhir adalah suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Ini adalah contoh dari paragraf, kemudian ide pokok dan kesimpulannya. Nah, ini paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Dari paragraf 1 tersebut kita peroleh ide pokok, yaitu jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulannya paragraf 1 yaitu jagung sangat penting di Indonesia. Jadi kesimpulan itu adalah bisa jadi ringkasan dari ide pokok. Karena pentingnya tumbuhan bagi kehidupan kita, kita harus dan wajib menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian tumbuhan tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus bekerja sama dengan orang lain. Kerjasama adalah salah satu makna nilai sila ketiga Pancasila. Ayo sobat belajar, apa bunyi sila ketiga Pancasila? Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan
pohon beringin. Nah, ini adalah nilai sila ketiga Pancasila. Yang pertama, rela berkorban, cinta tanah air, multikultural. Multikultural itu artinya apa? Menghargai perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kerjasama. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi sobat belajar semua. Terima kasih.